A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Pentingnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan dan godaan syaitan ketika seseorang sedang ditimpa musibah, kesulitan, atau ditimpa sesuatu yang menyempitkan hatinya. Ketika seseorang sedang ditimpa kesulitan, baik itu sakit atau masalah lainnya, maka itu adalah kesempatan bagi syaitan untuk bisa menggoda manusia, menghembuskan was-was kepadanya untuk hal-hal negatif, perasaan-perasaan negatif. Maka langkah yang terbaik dalam menghadapi kesulitan, termasuk sakit di dalamnya, langkah terbaik bagi orang-orang yang sakit adalah hendaknya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz atau doa-doa perlindungan lainnya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was syaitan yang menghembuskan dalam dada-dada manusia, yang mengajak manusia kepada perasaan-perasaan yang negatif, mengajak manusia kepada hawa nafsu dan lainnya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi poin pertama untuk perlindungan agar kita bisa keluar dari sakit kita, bisa keluar dari masalah kita. Maka nasihat kepada diri saya dan kepada teman-teman semuanya, ketika sakit hendaklah merutinkan untuk sering membaca ta'awudz dan senantiasa membaca zikir-zikir perlindungan dari godaan syaitan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Anas 3 kali, dan dihembuskan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Membaca ayat kursi, selalu ingat kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang rutin. Langkah pertama di dalam terapi yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam terapi kesehatan apapun, meminta perlindungan kepada Allah ketika sakit itu penting, karena keterlibatan syaitan ketika orang sakit itu menjadi terbuka, minimal untuk memberikan was-was dan godaan-godaan lain yang mengarah kepada terbolak-baliknya hati, perasaan manusia. Maka sebelum melakukan terapi apapun, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepadanya dari godaan makhluk yang memang Allah telah tangguhkan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, yaitu iblis dan anak keturunan dan para sahabatnya dari kalangan syaitan. Itu adalah hal yang utama yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam bagian dari ajaran agama kita. Jadi pengobatan holistik, komprehensif, tidak bisa meninggalkan hal yang ini, yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari pengobatan yang holistik, komprehensif yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian baru melakukan
terapi-terapi lainnya sebatas wasilah untuk pengobatan. Ini bagian dari terapi yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah menanamkan bahwa sakit itu sendiri bukanlah keburukan. Sakit itu adalah takdir dari Allah, dan di dalamnya ada potensi kebaikan, yaitu ketika kita ingat kepada Allah SWT, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, meningkat ibadah kita karena sebab sakit tersebut. Jadi sakit itu sendiri adalah baik, insya Allah. Ditambah dengan sikap kita yang baik, yaitu ridho, dan kemudian kita mencari maslahat kesembuhan atau wasilah kesembuhan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar dari kondisi kita, yaitu bahwa ketika kita sehat, tentunya maslahat yang bisa dihadirkan lebih banyak lagi, masalah ibadah, masalah keluarga dan lain-lain. Maka usaha kita untuk mencari maslahat itu adalah bagian dari ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting juga, bagaimana kita memahami pesan di balik sakit kita, sakit yang diderita. Yaitu pertanyaannya adalah, kenapa Allah mengizinkan ini terjadi kepada diri kita? Tentunya ada hikmah Allah di sana, ada pesan cinta Allah di sana dari kondisi tersebut. Dan ketika pesan itu bisa kita tangkap dan kemudian kita melakukan follow up atas pesan tersebut, maka insya Allah mudah-mudahan Allah segera angkat sakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Nah, pesan itu bisa berupa pengingat kepada kebesaran Allah, pengingat kepada diri kita yang lemah, pengingat untuk melatih kita untuk sabar, mengingatkan kita untuk tidak sombong dan yang lainnya. Ketika tujuan dari diizinkannya sakit itu menimpa diri, dan kita kemudian merespon pesan itu dengan baik, maka insya Allah pesannya sudah sampai, maka insya Allah sakitnya akan segera Allah ketemukan dengan wasilah kesembuhan. Nah, ini yang penting, poin penting dalam ikhtiar mencari kesembuhan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya, jadi mencari pesan, ya, atau mencoba memahami pesan dari sakit yang diderita itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hikmah atas kondisi yang kita alami, memberikan kita kepekaan untuk menerima, membaca pesan-pesan cinta darinya, dan melakukan ikhtiar wasilah untuk mencari wasilah kesembuhan dalam rangka mendapatkan maslahat yang lebih besar dengan kesehatan kita, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.